Halo sobat, jumpa lagi di Rumah Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Pima. Film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah kisah perjuangan seorang istri yang sedang hamil besar dan mau melahirkan. Dia menunggu kepulangan suaminya yang sedang berjuang di medan perang. Tapi naasnya sang istri tewas saat melahirkan dan sekarang menjadi hantu. Dia masih menunggu kepulangan suaminya. Akankah mereka masih bisa bersama walaupun sekarang sudah beda dunia? Oke, tidak usah lama-lama dan tidak perlu basa-basi. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton channel kami. Langsung saja kita ke isi cerita film. Pada awal film, kita diperlihatkan ada seorang wanita yang akan melahirkan. Dia terlihat sangat kesakitan dan ada darah yang keluar dari celah kakinya. Ia mencoba mencari pertolongan, tetapi karena jarak rumah yang terlalu jauh, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar, apalagi menolongnya. Di sisi lain ada sekelompok orang yang sedang melakukan diskusi. Mereka adalah Ai, Ter, Wa, Sin, dan Ma. Ternyata mereka berada di dalam sebuah peperangan. Banyak dari mereka yang terluka. Salah satu dari mereka yang bernama Ter mengeluh karena situasi yang semakin genting, bahan makanan pun semakin habis, dan banyak tentara yang terluka. Sedangkan Puak mencoba menyemangati mereka agar melakukan perlawanan dengan senjata yang ada. Lalu mereka semua dengan berbekal semangat dan senjata seadanya menuju ke medan perang. Dengan suara yang lantang, mereka berlari siap untuk melawan musuh. Mereka berharap bisa memenangkan peperangan ini. Namun sayangnya, harapan mereka musnah ketika tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Banyak dari mereka yang jatuh tertembak. Puak yang baru menyadari atas kebodohannya baru mengingat bahwa ternyata musuh memiliki senjata. Akhirnya mereka memilih bersembunyi di dalam sebuah parit. Setelah peperangan usai, mereka memutuskan untuk pergi ke desanya Mak. Dalam perjalanan, mereka pun asik bermain dan saling bercerita satu sama lain. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di desa yang mereka tuju. Desa tersebut bernama Prakano. Desa itu terletak di dalam hutan dengan rumah-rumah panggung yang berjajar di pinggir sungai. Namun desa itu terlihat sangat sepi, padahal hari belum gelap. Seolah-olah ditinggal oleh para penghuninya. Sampailah akhirnya mereka di tempat nyaman. Mereka pun turun dari perahu itu dan langsung menuju ke rumah. Mak yang sangat bahagia langsung berlari menuju ke rumahnya sambil memanggil istrinya berkali-kali, namun tidak ada sahutan. Ia pun mencoba masuk ke dalam rumah dan melihat ada ayunan yang bergerak. Ia mendekatinya, tapi ternyata isinya kosong. Tidak ada bayi di dalam ayunan itu. Mak pun mencari di sekitar rumah dan akhirnya ia bertemu dengan istrinya. Dia adalah Nak. Mak yang khawatir dengan keadaan istrinya langsung memeluk dan menciumnya. Ia terlihat sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan istrinya. Lalu Mak membawa istrinya keluar untuk diperkenalkan dengan teman-temannya. Hari pun semakin larut. Akhirnya Mak pun menawarkan rumah di seberang sungai. Rumah itu adalah milik neneknya yang telah mati. Akhirnya mereka pun menuju ke rumah itu dan beristirahat di sana. Keesokan harinya, Mak mengajak mereka untuk pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Mak heran kenapa setiap orang melihat dirinya selalu ketakutan. Bahkan setiap Mak mau membeli dagangan mereka malah lari, ketakutan seakan mereka melihat hantu. Bahkan bibi penjual arak mengatakan kalau sebenarnya istriku Nak telah mati.
Ia juga mengatakan, lihatlah istrimu dari tengah-tengah kedua kakimu, maka kamu akan melihat hantunya nak. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Pada malam harinya, Sin disuruh teman-temannya untuk mengajak Mak berkumpul bersama. Sin yang sudah sampai di seberang sungai langsung menuju ke rumah Mak. Dan anehnya rumah itu terlihat kumuh dan berdebu. Tangganya pun sudah lapuk saat dipijak. Sin pun merasa aneh, padahal kemarin ia melihat rumah ini bersih dan rapi. Dan sekarang menjadi kotor seakan tidak berpenghuni. Ia pun mulai ragu untuk masuk ke dalam rumah itu. Lalu ia berlari keluar menuju ke tempat teman-temannya berada. Sesampainya, Sin menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya. Mereka malah mentertawakan dan mengatakan kalau ia mabuk sehingga ia bisa berhalusinasi. Sin meyakini apa yang ia lihat adalah nyata. Ia mengatakan kalau nak itu sudah mati dan sekarang menjadi hantu. Keesokan harinya mereka berkumpul di rumah Mak. Mereka membantu untuk membersihkan tempat itu dan mengganti kayu rumah yang sudah lapuk. Setelah beberapa lama, Ter yang merasakan perutnya mulas pun mencari tempat untuk membuang hajatnya. Saat buang hajat, ia disilaukan sesuatu yang mengkilat seperti emas. Ia pun mencoba mencari tahu apa sebenarnya itu. Dan ternyata itu adalah sebuah cincin yang masih menempel di sebuah jari. Ia ketakutan setelah tahu ada sesosok mayat yang terkubur di situ. Ia berlari ketakutan menuju rumah. Namun sialnya ia malah menabrak sebuah sarang tawon. Ia pun disengat dan menyebabkan mukanya terlihat bengkak tak beraturan. Sesampainya di rumah, ia mencoba menjelaskan apa yang ia lihat dan mengatakan ada sebuah mayat di sana. Dan ia yakin itu adalah mayatnya nak. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk secepatnya pergi dari tempat itu. Tetapi mereka tidak tega untuk meninggalkan Mak sendirian. Pada malam harinya, mereka ingin memberitahu Mak kalau sebenarnya nak sudah mati. Tapi bukannya memberitahu, malah mereka terjebak karena nak menawarkan makan malam bersama. Mereka pun tidak bisa menolak. Sesampainya di tempat makan, mereka terkejut dengan makanan yang disajikan. Bukannya makanan pada umumnya, malah terlihat daun kering dan semangkok ulat belatung yang masih menggeliat. Mereka saling menatap dan terpaksa memakan itu semua karena Mak terus memaksanya. Dengan wajah yang nyengir dan senyum terpaksa, mereka mulai memakan itu semua. Walaupun harus menahan muntah karena jijik dengan makanan yang tak lazim itu. Nak ไปที่ไหนมาเหรอจ๊ะก็เฮ้ย Setelah itu mereka memainkan sebuah permainan tebak-tebakan. Tapi tanpa sengaja Sin menebak gerakan yang diperagakan oleh Thor. Ia malah menebak dengan polosnya dan mengatakan kalau Nak adalah hantu. Sedangkan Puak dan Ai yang menyadari langsung mencoba membungkam mulutnya Sin. Karena tak enak dengan ucapannya Sin, mereka pun akhirnya pamit untuk pulang. Saking takutnya oleh hantunya Nak, mereka malah membawa perahu itu berputar-putar, bukannya lurus ke seberang. Sesampainya di rumah, Thor mengatakan kita harus memaksa Mak untuk meninggalkan Nak. Walaupun kita harus menggunakan cara kasar.
Malam berikutnya, Mak dan Nak pergi ke sebuah pasar malam. Mereka sangat bahagia dan mencoba semua permainan yang ada di pasar malam itu. Tak lupa juga membeli permen dan manisan. Dan sampailah Nak dan Mak di tempat rumah-rumahan hantu. Di tengah perjalanan menikmati keseraman rumah hantu, Sin dan teman-temannya membawa paksa Mak menuju ke dalam hutan. Mereka lalu menjelaskan kalau Nak sudah mati dan sekarang menjadi hantu. Namun Mak masih tidak mempercayai itu. Akhirnya Mak pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Ter dan teman-temannya mencoba pergi dari hutan itu. Di tengah perjalanan, mereka mendengar ada seseorang meminta tolong. Ternyata itu adalah Mak yang sedang kesakitan karena lukanya yang kambuh dan mengeluarkan darah. Puak dan Ai mencoba memberi pertolongan, tetapi Sin dan Ter masih mengawasi mereka dari jauh. Ter mengingat kalau luka Mak sudahlah sembuh dan tak mungkin bisa mengeluarkan darah sebanyak itu. Lalu ia juga mengingat kalau mayat yang ia lihat memakai cincin di jari manis. Itu berarti adalah cincin pernikahan. Ter mendekati Mak dan mencoba melihat jarinya untuk memastikan dia memakai cincin atau tidak. Dan ternyata cincin itu tidak ada di jarinya, malahan dipakai sebagai kalung olehnya. Seketika itu juga Ter berpikir kalau malah hantu sesungguhnya. Lalu dengan cepat Ter melemparkan beras suci ke tubuh Mak. Mak pun berteriak kesakitan, sedangkan Ter berlari sambil berteriak kalau Mak adalah hantu. Teman-temannya pun ikut berlari karena mereka mengira Mak adalah hantu. Kini tujuan mereka adalah pergi untuk menjemput Nak. Mereka berpikir dan mengatakan kalau Mak sudah mati dan akan membawa Nak pergi dari sana. Sampailah mereka di rumah Nak. Puak yang dari awal sudah menaruh hati kepada Nak langsung memeluknya. Tanpa basa-basi, mereka mengajak Nak untuk pergi dari sini. Sedangkan Nak yang bingung pun bertanya kenapa Mak tidak ada bersama mereka untuk menjemputnya. Mereka beralasan kalau Mak sudah menunggu di luar desa. Akhirnya mereka pergi dengan perahu menuju perbatasan desa. Di tengah perjalanan, dari seberang sungai mereka melihat Mak. Ia pun berjalan ke air dan menuju perahu itu. Tiba-tiba Mak merasa kalau tubuhnya kram dan dia hampir tenggelam. Awalnya mereka ragu untuk menolong karena mereka berpikir kalau Mak adalah hantu. Puak berkata mana mungkin hantu bisa kram. Akhirnya mereka pun menolong Mak. Tapi perahu kelebihan beban. Mereka saling berteriak dan mencoba mengayuh perahu dengan tangan. Tapi tiba-tiba Ter baru menyadari kalau Mak bukanlah hantu. Lalu yang jadi hantu sebenarnya siapa? Dan ternyata hantu itu adalah Nak. Mereka berteriak histeris dan melompat dari perahu dan berenang ke tepi. Tapi tidak untuk Sin karena ia tidak bisa berenang. Ia ketakutan sendiri ditinggal teman-temannya. Tiba-tiba hantu Nak memegang kepala Sin. Ia berteriak dan langsung menjeburkan badannya dan berenang dengan sangat cepat menuju ke tepi sungai. Setelah itu mereka berkumpul di sebuah kuil, ditemani seorang biksu yang mungkin bisa mengusir hantu Nak. Hantu Nak yang tiba-tiba datang langsung dilempari air suci. Ia terlihat kesakitan. Tapi tanpa sengaja air itu tumpah karena kesalahan Ter. Lalu mereka mau melemparkan beras suci. Ternyata beras itu malah Sin pakai untuk dijadikan makanan burung. Lalu biksu berkata, kita tidak usah takut selama masih dalam lingkaran. Kita akan aman. Tapi tanpa sengaja, salah satu dari mereka menendang bokong biksu itu dan mengakibatkan ia keluar dari lingkaran benang. Biksu yang nampak ketakutan malah lari meninggalkan mereka. Mereka yang ditinggal oleh biksu tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Hantu Nak mencoba mendekati suaminya. Mak yang sedari tadi menangis hanya bisa memejamkan mata. Ia hanya takut kehilangan istrinya.
Sebenarnya dari awal Mak sudah tahu kalau Nak sudah mati. Tetapi karena cintanya yang begitu besar, dia mengabaikan itu semua. Yang ada di dalam hatinya hanyalah bisa hidup bersama istrinya. Hantu Nak mengatakan kita sudah beda dunia. Hantu dan manusia tidak mungkin bisa bersatu. Tapi Mak tak peduli. Itu semua dia yakini dan hanya ingin bersama istrinya. Tanpa rasa takut, Mak mendekati istrinya, lalu mencium istrinya dengan lembut dan mengatakan, "Aku sangat-sangat dan sangat mencintaimu." Akhirnya, film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah terkadang kita mencintai seseorang, tapi karena keadaan membuat kita tidak bisa bersama. Walaupun sangat sulit untuk menerimanya, tapi kita harus bisa tegar untuk menghadapinya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan selalu memberi cobaan agar kita semakin kuat. Terus maju ke depan, tersenyumlah kepada dunia. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar ya, agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih. Tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.